Berjumpa lagi. Mudah-mudahan tidak bosan di channel saya dengan muka saya yang seperti ini. Yang akan selalu menemani Anda apabila Anda menonton channel saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan akan memberikan mengenai sedikit pengetahuan tentang kenapa korek Zippo itu terkenal dari dulu hingga zaman sekarang. Dari dulu, dari tahun pertama kali pabriknya didirikan 1932 sampai tahun 2021 yang sudah 89 tahun selalu setia menemani Anda sekalian yang hobi korek Zippo, yang suka koleksi korek Zippo, baik yang merokok maupun yang tidak merokok. Kalau sudah suka sama Zippo, gak bakal ninggalin ini korek seperti ini, dimana korek ini memiliki karisma tersendiri, memiliki sejarah panjang tersendiri, dan memiliki karakteristik tersendiri. Jadi kalau sudah suka sama korek ini, agak susah ninggalinnya. Oke. Korek Zippo itu pertama kali pabriknya dibuat pada tahun 1932 di Amerika, tepatnya di Bradford. Nah, mereka mulai produksi korek Zippo pada tahun setelahnya, 1933, sekitar bulan Januari dan Februari. Jadi pabrik Zippo didirikan tahun 1932, koreknya mulai didistribusikan tahun sesudahnya, 1933 pada bulan sekitar Januari sampai Februari. Nah, di situ awal mula lahirnya nama Zippo, lahirnya sang pemantik api, sampai zaman sekarang tetap memiliki nama yang tidak berubah, namanya tetap Zippo. Zippo, ya, Zippo. Korek ini digunakan sebagian warga Amerika dulu waktu pertama produksi sebagai pemantik api. Pada awalnya, sebelum berkembang sampai sekarang, dulu ini merupakan sebuah kerajinan tangan dari negara Amerika. Nah, dan yang paling membuat korek Zippo terkenal sampai sekarang ini, tonggak sejarah yang paling utama kalau menurut saya sih, ialah waktu Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, korek ini sangat memiliki andil tersendiri waktu Perang Dunia Kedua, di mana waktu perang tersebut seluruh tentara Amerika Serikat yang ikut berperang di medan perang dikasih korek ini, dikasih pemantik ini. Jadi setiap tentara Amerika dulu waktu Perang Dunia Kedua, mereka diwajibkan memiliki ini. Nah, ini korek ini. Nah, pada saat di medan perang,
pada saat di medan pertempuran, korek ini sangat memiliki andil tersendiri, di mana bahan untuk menyalakan korek ini mereka bisa pakai bensin dulu. Ya, bensin diisi di insert ini, digunakan untuk pemantik. Sebagai contoh, untuk memasak. Jadi helm tentara Amerika dulu kan dari baja, mereka memasak. Jadi baja helm itu ibarat dijadiin kuali, dijadiin panci. Nah, ini kompornya. Kalau tidak, ini digunakan untuk menghidupkan api dari kayu bakar, dan juga digunakan sebagai pemantik bahan peledak, karena juga ini ciri khasnya ialah seperti ini dentingnya ini. Nah, itu juga kalau saya baca sejarahnya digunakan sebagai kode. Jadi kalau mereka masuki sebuah hutan untuk mengejar musuh misal, nah kode denting ini kalau berbunyi berarti ialah kode dari sama-sama tentara Amerika. Jadi ibarat kalau sudah berbunyi denting, nah itu teman kita gitu. Itulah yang tonggak paling menurut saya yang menambah karisma Zippo terkenal sampai sekarang, ialah di zaman itu, di zaman Perang Dunia Kedua. Nah, dan juga saking hebohnya Perang Dunia Kedua, saking besarnya Perang Dunia Kedua, jadi seluruh tentara Amerika dikasih korek ini. Nah, pada masa perang itu, korek Zippo oleh pabriknya memproduksi korek ini khusus untuk tentara Amerika saja. Jadi pabrik Bradford membuat korek Zippo, jutaan korek Zippo dibuat ialah untuk keperluan tentara dan maaf, untuk keperluan tentara Amerika saja. Nah, pada waktu itu korek Zippo diproduksi, tidak dijual untuk umum. Jadi rakyat biasa tidak bisa mendapatkan korek Zippo waktu zaman Perang Dunia Kedua. Dan juga waktu zaman Perang Dunia dulu, bahan untuk membuat dan memproduksi korek ini sangat langka sekali, sangat langka. Bahan aslinya ialah braso dan krom. Nah, saking langkanya bahan tersebut, soalnya bahan tersebut dibuat untuk membuat peluru, membuat bom. Enggak, ya peluru, dor. Enggak, peluru dari tentara tersebut. Jadi langka bahan tersebut untuk dicari, dan langkanya bahan tersebut untuk menjadi bahan produksi, maka pabrik Bradford yang pembuat Zippo menggunakan bahan besi. Ya, menggunakan bahan besi metal yang pada saat itu dibuat untuk membuat korek Zippo. Dan warna yang digunakan pada saat itu untuk membuat korek Zippo yang dari bahan besi tadi ialah cuma warna hitam. Tidak ada warna lain, warna hitam. Nah, itu tonggak sejarah yang menurut saya membuat Zippo terkenal hingga sekarang. Terkenal dari generasi ke generasi, dan terkenal sampai ke seluruh dunia. Ya, Zippo itu. Dan korek ini sampai zaman sekarang sangat diminati, sangat disukai bagi pencintanya.
Bagi yang belum pernah pakai korek Zippo, bagi yang belum pernah pegang korek Zippo, bagi yang belum pernah tahu itu apa korek Zippo, pegang korek Zippo, genggamlah korek Zippo, tahan di genggaman Anda dan rasakan sejarah dan rasakan karisma sepanjang waktu dari dulu hingga sekarang yang telah dilewati korek ini. Dan hebatnya lagi korek Zippo, saking terkenalnya korek Zippo dulu, setiap korek yang memiliki kepala penutup seperti ini, baik yang menempel seperti ini ataupun yang bisa dilepas, tahu kan? Pernah kan lihat korek yang kepala penutupnya bisa dilepas? Walaupun itu merek lain, pasti dipanggil korek Zippo, pasti dipanggil korek Zippo. Ya, misal dulu ada misal nih, sama-sama perokok dulu, padahal korek yang mereka gunakan oleh perokok itu bukan merek Zippo, tapi temennya bilang, "Hey bro, pinjam korek Zippo nya." Lucu nggak? Ya seperti itulah, saking terkenalnya korek Zippo, jadi korek-korek lain dipanggil dengan nama korek Zippo juga. Ya. Nah, satu lagi yang membuat korek Zippo makin bersinar terang dan tenar sampai sekarang ialah waktu zamannya perang Vietnam tahun 70-an. Nah, itu sama kasusnya seperti waktu perang dunia kedua, cuman bahan yang digunakan waktu perang Vietnam tetap ada, nggak hilang seperti perang dunia kedua. Di perang Vietnam sama, tentara-tentara dari Amerika yang dikirim ke Vietnam dikasih satu-satu korek ini. Ya, dikasih satu-satu korek ini. Nah, jadi karisma Zippo tetap mantap sampai sekarang, tidak hilang ditelan waktu. Mudah-mudahan bagi kawan-kawan yang belum tahu apa itu korek Zippo, yang pernah dengar-dengar korek Zippo, ini sedikit saya jelaskan di sini mengenai sedikit sejarahnya kenapa korek Zippo terkenal sampai sekarang. Saya rasa postingan ini bisa membantu dan membuat para YouTuber sekalian yang nonton video saya tetap menyukai channel saya. Mudah-mudahan para kolektor, terutama yang udah master, saya mohon maaf bila ada kosakata saya yang salah, bisa dimengerti. Soalnya saya juga baru, nggak terlalu dalam, nggak terlalu mendalami sekali itu apa Zippo, tapi setidaknya saya bisa sedikit menghibur, sedikit kasih pengetahuan yang saya tahu kepada kawan-kawan sekalian tentang korek Zippo. Sip. Salam Celing Indonesia. Nih.